GB Eklesia dimanapun saudara berada. Kami sangat bersuka cita dapat menyapa kembali saudara di dalam ibadah online minggu ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GB Eklesia. Mari daftarkan diri saudara sebagai anggota jemaat GB Eklesia dengan cara men-scan QR online ministry GB Eklesia. Bagi saudara yang telah menjadi anggota jemaat GB Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani dalam Kristus dengan cara tertanam dalam grup sel atau Eklesia Family. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube GB Eklesia agar melalui channel ini GB Eklesia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saatnya ibadah akan dimulai, mari siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Puji Tuhan. Bersukacita saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Kita mau memuji, menyukakan nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, pada hari ini kita bersatu dalam doa kita. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kematian-Mu. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan hari ini untuk kenaikan-Mu ya Allah. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Mempersiapkan jalan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan kami rindu datang di hadapan Allah. Kami rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bertahtalah atas ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya siap memuji Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama suarakan hati kita. Katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Hey. Mari jemaat GB Eklesia. Katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Ini kerinduan kami. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima masa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Yang bersuka cita mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Oh.
suatu saat Tuhan mendapatkan mahkota. lambaikan tangan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sebab dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. hey, haleluya. Mujizat Allah terjadi bagi setiap kami. Sama-sama nyanyikan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, Mari terima kuasa Allah. kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sebab dimanapun Kami berdiri, come on, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Come on, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dengan langkah kaki kami berjalan. Hey, kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ini yang kami percaya Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Hey! Setiap kita diberi kuasa untuk mengalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Mari angkat suara bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyikan bersama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Berpujilah Tuhan. Pujilah Kau Raja. Yeah. Kami terima kuasa-Mu. Oh. Dengan iman mari nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia, Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Mari yang percaya sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau. Selama-lamanya Tuhan, Kau layak dipuji. Hey!
Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. segala raja. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Kau yang layak diagungkan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, layak terima kemuliaan. Mari curahkan Tuhan. Katakan datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Curahkan urapan-Mu sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus,
Allah Roh Kudus. Roh Kudus, sekarang waktunya Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi sekarang Tuhan. Lagi Roh Kudus. Oh haleluya. Roh Kudus, ini hidup kami Tuhan. Holy Spirit God. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari lebih dan lebih lagi. Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhkan dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Oh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kau layak dimuliakan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah sampai biar kedua tangan kita terangkat di hadapan Allah yang mulia, saudara. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah sampai selamanya. Raja segala raja, lebih dahsyat lagi, agungkan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari yang di rumah-rumah, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Muliakan Raja di atas segala raja, saudara. Ya Tuhan, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the
Firman Tuhan itu dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Shalom, jemaat GB Eklesia yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang mendengarkan acara ini. Kita bersuka cita hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan bila firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara jemaat Tuhan yang luar biasa dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar tradisi. Tetapi karena kita ingin memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari maut dan dia naik ke sorga. Dan sebentar lagi dia akan kembali untuk menjemput kita semua para saleh-salehnya di dalam kemuliaan Bapa. Saya berdoa kita semua tidak ada yang tertinggal pada saat Yesus datang kembali menjemput kita. Tetapi kita semua didapati setia mengikut dia, setia melayani Tuhan, setia untuk terus mengikut Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Inilah menjadi doa saya dan doa seluruh staf gembala GB Eklesia, agar kita semua diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di udara pada saat Kristus datang kembali. Tidak ada yang tertinggal. Ada seorang anak kecil yang mendapat penglihatan bagaimana pada saat Yesus datang kembali, maka dia terangkat naik ke sorga, tetapi mamanya tertinggal di bumi. Dia mencari mamanya, tetapi mamanya enggak ada. Dan pada saat dia
menerima penglihatan ini, ya, dia menceritakan kepada mamanya sambil menangis dan berkata, "Mama, jangan sampai kita berpisah. Mama, jangan sampai mama tidak terangkat pada saat Yesus datang kembali." Saudaraku, ada satu perpisahan yang memilukan pada saat Kristus datang kembali. Karena ada perpisahan, ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, ada 1 yang diangkat, ada 1 yang ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Mari saudara-saudara yang kekasih, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita semakin menguduskan diri kita. Kita semakin mempersiapkan diri kita semua, supaya kita semua diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Pelajaran rohani apakah yang kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, murid-murid tekun menantikan janji Bapa digenapi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam ayat 4 dan 5, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan kota Yerusalem. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem? Sebab mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab murid-murid Tuhan sebentar lagi akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus akan turun di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan bagaimana respon murid-murid Tuhan ketika mendengar perintah Tuhan ini? Dikatakan dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dalam ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan bahwa murid-murid Yesus mematuhi pesan Tuhan Yesus. Mereka tetap bertekun di dalam doa dengan sehati bersama-sama. Mereka menantikan penggenapan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Murid-murid tidak melalaikan pesan Yesus. Mereka tidak pergi ke rumah mereka. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat lain. Tetapi mereka tetap berada di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa. Kami sangat menantikan untuk bisa pergi kembali ke Israel, saudara-saudara. Karena ada satu tempat yang menjadi tempat favorit bagi kami, yaitu loteng Yerusalem. Ini adalah satu tempat favorit bagi kami untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi bukan hanya di loteng Yerusalem kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi di rumah kita pun juga kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika saudara membuka hatimu bagi Tuhan. Ketika saudara berkata, ini aku Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Urapilah aku Tuhan. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Maka Tuhan pasti akan melawat saudara. Firman Tuhan berkata bahwa murid-murid Tuhan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama di loteng Yerusalem. Untuk menantikan janji Bapa digenapi. Mulai besok saudara-saudara akan ada ibadah setiap malam. Di mana kita akan berdoa bersama-sama. Menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan genapi. Sebab itu saudara, mari kita tetap tekun berdoa dengan sehati. Suami istri, mari kita bertekun bersehati berdoa. Orang tua dan anak, mari kita tetap bertekun berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Sehingga kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua mendapatkan lawatan Allah dalam keluarga kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang di dalam pergumulan dalam hidup saudara. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun meminta anak. Atau saudara sedang bertekun di dalam doa, menantikan supaya suamimu bisa diselamatkan.
berdoa supaya istrimu bisa diselamatkan dan anak-anakmu juga bisa diselamatkan. Saya mendorong saudara untuk tetap tekun berdoa seperti murid-murid Tuhan yang terus bertekun di dalam doa, menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup mereka. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika 2-3 orang berkumpul berdoa bersama-sama, maka Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan mendengarkan doa-doa kita dan setiap pergumulan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita datang di bawah kaki Tuhan dan kita mempercayai janji-janjinya digenapi di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tidak langsung membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus pada saat itu? Mengapa dia harus menyuruh murid-muridnya menunggu di Yerusalem? Bukankah hal ini sering terjadi dalam hidup kita? Kadangkala Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita, tetapi kadangkala Tuhan menyuruh kita untuk menantikan jawaban doa digenapi di dalam hidup kita. Mengapa kita harus menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Yang pertama, menanti adalah tes ketaatan. Kalau murid-murid Tuhan tidak taat menantikan jawaban doa dan mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem, maka mereka pasti tidak akan memperoleh janji Bapa di dalam hidupnya. Seringkali Tuhan menyuruh kita untuk menanti jawaban doa di dalam hidup kita, untuk mengetes ketaatan kita. Apakah kita tetap taat untuk berdoa? Apakah kita tetap taat pada perintah Tuhan? Apakah kita tetap taat untuk menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita? Menanti adalah jalan favorit yang Tuhan sediakan untuk kita sebelum kita menerima janji Tuhan. Kita melihat dalam kehidupan Abraham. Selama 25 tahun dia menanti janji Tuhan digenapi sebelum dia mendapatkan Ishak, anak perjanjian. Yusuf menanti 13 tahun untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Musa menanti selama 40 tahun sebelum dia menjadi pemimpin yang membebaskan orang Israel dari perbudakan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menanti adalah tes ketaatan bagi kita semua. Yang kedua, menanti adalah tes kesabaran. Tuhan Yesus tidak memberitahukan berapa lama murid-murid harus menanti janji Bapa digenapi dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak sabar, maka pasti mereka kehilangan berkat. Kita harus sabar menantikan jawaban doa digenapi dalam hidup kita. Kita harus sabar menantikan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tetapi yang kita imani adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Mungkin saudara sedang menantikan anak. Mungkin saudara sedang menantikan jodoh pada saat ini. Saudara, mari kita menanti dengan kesabaran. Ketika kita mau buru-buru, ketika kita mau memaksakan kehendak kita, maka pasti bukan yang terbaik yang akan datang. Tetapi ketika kita menanti dengan kesabaran, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga, menanti adalah tes iman. Murid-murid beriman menantikan janji Tuhan digenapi. Itulah sebabnya mereka tetap tekun berdoa siang dan malam. Menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita masih beriman menantikan janji Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Tuhan menjawab doa kita? Atau pada saat ini kita mungkin sudah mundur, atau kita mungkin sudah lemah iman kita. Mungkin saat ini kita galau, kita sudah tawar hati. Apakah benar Tuhan mau mendengarkan doa kita? Apakah benar Tuhan mau menjawab doa-doa kita? Seringkali iblis suka menipu perasaan kita.
Iblis seringkali membuat kita tawar hati dan membuat iman kita menjadi kalah. Jangan dengarkan suara iblis, tapi mari saudara kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Suara Tuhan selalu menguatkan kita, suara Tuhan selalu meneguhkan iman kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan berfirman, apa yang Dia firmankan pasti terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita beriman, setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Maka saudara imani itu, saudara doakan itu, saudara bawa itu dalam pergumulanmu setiap hari kepada Tuhan. Doakan anak-anakmu supaya mereka beriman dan memiliki karakter Kristus. Doakan suamimu supaya mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doakan seluruh keluargamu sehingga setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Jangan tawar hati saudara. Karena masih ada waktu Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa anak-anaknya yang berseru siang malam dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Murid-murid menantikan janji Tuhan digenapi, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong yang diutus Bapa. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai murid-murid sampai akhir zaman. Saudara, jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan takut menghadapi badai corona. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang melawat saudara pada hari ini, yang menyertai saudara, dan Dia berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita berseru dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Yang keempat, menunggu adalah tes ucapan syukur. Seringkali di dalam menanti atau mungkin kita menunggu seseorang, kita seringkali mengeluh dan bersungut-sungut karena mungkin orang yang kita nantikan tidak tepat waktu. Tetapi percayalah saudara, Tuhan kita selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan selalu terbaik untuk setiap anak-anak-Nya. Ketika murid-murid menantikan Tuhan dan menantikan Roh Kudus sebagai penolong yang diutus oleh Bapa untuk melawat mereka, mengurapi mereka, maka mereka tetap dengan penuh kesabaran dan penuh ucapan syukur menantikan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, sesuatu yang didapatkan dengan cepat seringkali tidak memberikan ucapan syukur dalam hidup kita. Tapi sesuatu yang kita dapatkan dengan penuh pergumulan, dengan penuh doa, dengan puasa, ya kita datang berdoa siang malam di hadapan Tuhan, maka sesuatu yang kita dapatkan ketika sekian lama kita bergumul, maka itu akan mendatangkan ucapan syukur di dalam hidup kita. Karena kita melihat karya Tuhan yang dahsyat dan kita sadar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Siapakah aku ini yang menjadi biji mata Tuhan? Seringkali kita terfokus kepada diri sendiri dan melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita, sehingga kita kurang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali yang kita lihat adalah kehidupan kita yang lama, yang membuat kita seringkali berbalik kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau dahulu kita seringkali bohong, saat ini kita masih suka bohong. Kalau dulu kita sering mencuri, saat ini masih mencuri, saudara. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Maka yang keluar dari mulut kita selalu adalah persungutan, keluhan. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari, Roh Kudus membarui hidup kita dan membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Puji-pujian terus mengalir dalam hidup kita.
Karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadarkah saudara bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini diperhatikan Tuhan setiap saat. Kita ini menjadi fokus perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kita ini adalah menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau kita selalu datang kepada Dia. Tuhan mau kita selalu datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan menantikan Dia dengan penuh ucapan syukur. Biar hati kita hari ini penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Kita membaca dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagi Yesus, bukan urusan para murid untuk mengetahui kapan dan waktunya Israel dipulihkan. Pada saat itu murid-murid memiliki kerinduan agar Israel dipulihkan. Karena pada saat itu Israel masih berada di bawah penjajahan Romawi. Dan mereka ingin menjadi negara yang merdeka. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Karena semuanya ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Bagi Yesus, para murid tidak perlu memfokuskan diri mereka pada hari dan kapan pemulihan Israel terjadi. Tetapi mereka harus memfokuskan diri mereka kepada penggenapan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan atas kehidupan mereka. Di dalam ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya mengajarkan kita untuk menantikan penggenapan janji Bapa di dalam hidup kita, tetapi juga untuk kita pergi menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata kuasa berasal dari bahasa Yunani dunamis yang artinya dinamit. Dinamit itu biasanya dipakai untuk meledakkan batuan besar atau bukit batu. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid memiliki kuasa yang dinamis untuk memberitakan Injil Tuhan kemanapun mereka berada. Ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan berubah total. Kalau dulu mereka takut untuk memberitakan Injil karena takut kepada orang Yahudi. Tetapi sekarang ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan keberanian, mereka dipenuhi dengan kuasa ilahi untuk memberitakan kebenaran firman Allah, untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Roh Kudus memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi hidup, saksi Tuhan yang hidup. Dan mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang luar biasa. Petrus dipakai Tuhan berkhotbah pada saat itu dan 3.000 orang diselamatkan. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat. Seorang lumpuh yang biasanya duduk di depan bait Allah menjadi seorang pengemis yang menantikan sedekah dari orang-orang yang datang di bait Allah. Menantikan belas kasihan dari orang-orang tersebut. Dan ketika Petrus lewat dan melihat orang tersebut, Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punyai. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan pada saat itu orang lumpuh itu berjalan, dia melompat-lompat memuji Allah di bait Allah. Dan banyak orang menjadi takjub dengan karya Allah dalam kehidupan orang lumpuh ini.
kita menyaksikan perubahan yang nyata dari murid-murid Tuhan. Bagaimana mereka dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, apakah dampak yang kita rasakan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita memiliki gairah yang besar untuk kita bergerak maju memberitakan Injil. Hidup kita merupakan surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mendorong saudara untuk pergi memenangkan jiwa kemanapun saudara pergi. Biarlah saudara menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saksikan kebaikan Tuhan yang saudara sudah alami dalam hidupmu. Saksikan perubahan hidup yang saudara alami ketika Tuhan mengubahkan hidupmu. Saksikan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Saksikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupmu, yang membuat saudara berubah sehingga saudara mengalami karya Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Saudaraku, mari kita fokus kepada kerajaan Allah dan bukan kepada dunia ini yang akan lenyap dengan segala keindahannya. Mari kita fokus kepada kebenaran firman Allah yang hidup. Biarlah setiap kita rindu mau dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang memberitakan kebenaran firman Allah dimanapun kita berada. Sehingga melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jangan biarkan mulut kita terkatup dan kita malu untuk memberitakan nama Yesus. Tapi biar mulut kita mau terbuka. Mulut kita penuh dengan firman Allah. Hati kita penuh dengan firman Allah. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Selamat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Doa kami menyertai saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada, saudara akan dipakai Tuhan, saudara akan diurapi Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Pakailah seluruh umat-Mu ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Berkatilah mereka ya Tuhan, urapilah mereka ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus akan memenuhi mereka dengan urapan yang baru. Kami terima urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima urapan yang baru hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Silakan scan QR persembahan berikut ini. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa untuk persembahan persepuluhan umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini mereka persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kami percaya apa yang mereka tabur mereka akan menuainya. Tuhan membuka tiga langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah. Sehingga Maliaki 3 ayat 10, 11 dan 12 digenapi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tabur mereka akan menuainya. Hamba juga berdoa buat persembahan yang lain yang umat-Mu bawa pagi hari ini Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, mereka akan menuainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan visi gereja kita dengan suara yang keras. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu digenapi dalam hidup kami, setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Kami mengangkat tangan dan hati kami dan mohon berkat Allah dicurahkan bagi umat-Mu. Turunlah segala berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan turun menyertai saudara semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Eklesia, rumah kita, bertemu dan berbuat bersama. Setiap orang